Wow, inilah mobil yang merupakan impian bagi banyak pecinta JDM di Ultimate King, raja terakhir, Honda NSX R NA1. Dan di video kali ini saya bukan hanya akan mereview, tapi saya juga akan test drive mobil ini. NSX R. Jadi sekarang ini saya berada di JEDM Garage, Japan European Domestic Market Garage. Garasi impiannya petrolhead yang waktu itu sudah pernah saya grebek, ada videonya di situ saya grebek semua mobil-mobil yang ada di sini, termasuk ini Honda NSX R. NSX generasi pertama kali Honda itu menciptakan R atau sekarang itu dikenal dengan Type R. Sejak pertama kali menggerebek JEDM Garage, mobil ini yang selalu menjadi perhatian saya. Dan akhirnya hari ini saya berkesempatan lagi ke sini dan diizinkan oleh JEDM Garage untuk bukan hanya mereview tapi juga mencoba mobil ini. Bahkan pemiliknya juga meminta untuk coba digeber, dirasakan. Wow, tapi sebelum kita masuk ke sesi test drive, kita lihat dulu, kita kagumi dulu NSX ini yang ini dibuat di tahun 90-an awal. Mobil ini adalah tahun 95, jadi yang terakhir dari Type R generasi ini karena diproduksi dari 92 sampai 95 yang NSX R ini. Tapi sebenarnya jauh sebelumnya di tahun 80-an pertengahan, Honda itu punya mimpi untuk membuat sebuah mobil sport yang bisa menantang sports car atau bahkan supercar dari Italia. Seperti Ferrari, Lamborghini. Dibuatlah sebuah proyek mobil sport bekerja sama dengan Pininfarina dan akhirnya mereka menciptakan HPX Concept yang seperti ini mobilnya. Loh, kok beda banget sama NSX? Yes, HPX Concept itu memang tidak diproduksi kemudian oleh Honda, tapi ada sejumlah hal dari mobil itu yang diadopsi. Mesin yang berada di belakang pengemudi, mesin tengah, kemudian lampu-lampu sipit khas Honda, serta kabin yang visibilitasnya itu luas untuk sebuah supercar. Dan di akhir 80-an, mereka kemudian merancang satu mobil sport yang desainernya adalah orang Jepang sendiri. Desainer itu bernama Shigeru Uehara. Kelahiran tahun 47, tapi sampai sekarang dengar-dengar beliau juga masih ada. Tapi beliaulah yang bertanggung jawab untuk merancang sebuah supercar Honda yang ternyata sampai 30 tahun lebih ke depan bentuknya masih timeless, abadi. Salah satu mobil sport atau bisa dibilang supercar tercantik yang pernah ada, yaitu Honda NSX. Dan Honda NSX ini menggunakan mesin V6 dan Shigeru Uehara akhirnya menciptakan mobil yang mungkin beliau sendiri tidak menyangka bahwa ini akan menjadi salah satu supercar paling ikonik yang bahkan 30 tahun setelah kelahirannya, 30 tahun lebih, ini masih dinilai sangat cantik, sangat up to date bentuknya. Nggak tahu ya bagi Anda, buat saya ini salah satu supercar yang tercantik. Dari depan sampai belakang mengalir, desainnya tidak meniru siapa-siapa dan unik. Dari jauh orang langsung tahu bahwa ini adalah Honda NSX. Honda NSX sendiri dalam developmentnya itu menggunakan beberapa tipe mesin, tapi akhirnya Honda
memutuskan memakai mesin 3000 cc V6 DOHC VTEC. Yang sebenarnya tenaga aslinya tidak pernah diketahui karena pada saat mobil ini lahir itu masih ada kesepakatan di antara pabrikan Jepang bahwa tenaga maksimal yang dikeluarkan adalah 280 PS. Jadi mereka juga bilang mesinnya 280 PS. Actually kita bisa buka mesinnya di sini. Cantik sekali ya, jadi mesinnya itu di bawah kaca. Ini kalau nggak pakai kaca film sih terlihat jelas silinder head dari mesinnya. Nah ini mesin DOHC VTEC 3000 cc V6 dengan tenaga 280 PS. Lebih menarik lagi, pengembangan dari NSX ini melibatkan salah satu pembalap F1 paling legendaris di dunia yaitu Ayrton Senna. Jadi Ayrton Senna pun dilibatkan dalam perancangan mobil ini untuk menciptakan handling yang superior. Karena tujuannya adalah mengalahkan supercar dari Italia. Nah, yang di sebelah kita kali ini adalah NSX yang lebih spesial lagi. Jadi NSX itu pertama kali keluar kalau nggak salah di tahun 89. Nah di tahun 92 Honda mengeluarkan NSX-R. Versi yang lebih track ready, versi yang memiliki performa lebih tinggi. Versi untuk driver antusias yang ingin membawa mobil ini bukan sekedar di jalan raya tapi juga di track. Dan terciptalah NSX-R. Waktu itu belum ditemukan istilah Type R ya, tapi di silsilah Type R ini termasuk adalah Type R yang pertama. Anda bisa lihat dari mulai logonya ini sudah ada merah-merah yang ini dipertahankan sampai Type R generasi terkini. Kemudian yang dilakukan Honda adalah mengurangi banyak sekali bobot dari mobil ini. Fitur seperti jok elektrik, kemudian audio dan macam-macam peredam suara itu dilepas dari mobil ini. Kemudian jok menggunakan karbon Kevlar yang lebih enteng sehingga total mobil ini memiliki bobot 120 kg lebih ringan dibandingkan NSX yang biasa. Uniknya untuk mesin tidak ada perubahan tenaga sama sekali, tetap 280 PS ya. Tapi alasannya karena memang ada konsensus, ada perjanjian antara pabrikan Jepang tidak lebih dari 280 PS. Namun mesin ini diracik ulang oleh Honda, dibuat lebih balance, dibuat lebih optimal semuanya. Jadi sebenarnya ini mesin yang bisa lebih dioptimalkan lagi untuk balap walaupun secara nilai di atas kertas dia tetap 280 PS. Kemudian suspensinya ini dilakukan rombakan. NSX yang tipe bukan R itu punya suspensi belakang yang cenderung lebih keras dibandingkan di depan yang menghasilkan pengendalian yang gampang oversteer. Jadi lebih tail happy. Nah, untuk tikungan-tikungan kecepatan rendah itu sangat membantu untuk mobil itu berbelok. Tapi di kecepatan tinggi itu dinilai agak menakutkan. Karakter pengendalian seperti itu. Nah di NSX-R suspensi itu seakan di flip, dibalik. Jadi yang keras itu di depan, yang lebih lunak itu di belakang, mengurangi gejala oversteer, menghasilkan pengendalian yang lebih balance di track. Nah tapi di mobil yang akan saya tes ini, suspensinya memang sudah diubah menjadi KW suspension, walaupun mungkin dengan settingan atau karakter yang mirip-mirip, tapi diganti oleh pemiliknya supaya lebih rendah karena menurut pemiliknya NSX itu kurang keren kalau misalnya tinggi gitu ya. Jadi dibuat lebih rendah dengan KW suspension tapi dilengkapi dengan lift kit. Jadi ada satu tombol untuk menaikkan mobil ini supaya nggak mentok kalau lewat polisi tidur. Dan kemudian pemilik mobil ini juga mengganti knalpotnya. Wah, suaranya jadi sangar banget, nanti kita akan dengar. Tapi lain-lainnya mobil ini masih relatif standar. Bahkan cat championship white-nya ini masih original dari pabriknya.
Dan mobil ini langka sekali. Dia hanya dijual di Jepang dari tahun 92 sampai 95, serta total produksinya kalau nggak salah hanya 483 unit. Ini luar biasa, bisa sampai di Indonesia seperti ini. Setelah facelift, NSX itu memiliki lampu bukan pop-up, karena pop-up waktu itu sudah dilarang di sejumlah negara. Tapi generasi pertama ini, makanya ini kenapa ini ikonik sekali, karena dia masih menggunakan lampu pop-up. Dan dia akan naik secara otomatis ketika kita nyalakan lampu besar. Nah. Keren banget ya. Dan konsep two-tone dari mobil ini, jadi di atasnya tuh hitam, di bawahnya putih, itu bikin penampilan yang ikonik. NSX saja udah ikonik, NSX-R ini lebih ikonik lagi. Oh ya, satu lagi yang diubah oleh pemiliknya adalah wing belakangnya. Jadi wing belakangnya ini menggunakan NSX-R generasi setelah facelift atau NA2 kodenya. Dari depan sampai belakang mobil ini cantiknya luar biasa, pipih gitu ya. Mobilnya pipih, tapi bagian kokpitnya ini agak menonjol ya. Jadi dia nggak yang satu garis lurus dari depan sampai belakang untuk profil aerodinamika maksimal. Ini karena untuk membuat kabin yang lebih lega dan lebih bagus visibilitasnya dari dalam. Mesin di tengah, artinya di depan ada apa? Nah, di depan ini bukan bagasi, karena mobil ini juga diciptakan bukan untuk kepraktisan. Tapi di depan ini ya relatif kosong, tapi di sini ada aki di depan untuk distribusi bobot yang lebih bagus. Kemudian ini ada sistem ABS, dan ini kosong. Nah, yang menarik di bawah aki dan ada di bagian underbody-nya, itu Honda menambahkan lagi bracket aluminium yang tidak ada di NSX biasanya, itu untuk mendapatkan pengendalian yang lebih cekatan lagi, terutama di bagian depannya. Ini velgnya, lihat, ini masih velg standarnya. Keren sekali, dan rasanya untuk mobil seperti ini keren sekali kalau masih bisa pakai velg standarnya warna putih juga. Oh ya, untuk mesinnya walaupun tenaganya sama, tapi RPM-nya naik dari 7.300, redline-nya menjadi 8.000 RPM. Di zamannya 8.000 RPM itu udah proper sekali sebagai mesin sebuah supercar yang bisa melengking. Serta untuk memperbaiki akselerasi, walaupun transmisinya sama ya, transmisinya menggunakan 5 speed manual, tapi final drive-nya itu dibuat lebih besar. Jadi kalau yang NSX biasa itu 4,06 banding 1, di NSX-R ini 4,235 banding 1, menghasilkan RPM yang lebih tinggi di kecepatan yang sama untuk perpindahan gigi yang lebih segera dan performa yang lebih baik. Hasilnya NSX-R ini menempuh 0 sampai 100 km per jam itu kira-kira di 5,0 detik. Untuk zamannya itu sebuah angka yang sangat bagus. Tapi sekarang buat kolektor, ketika dia menyimpan NSX-R seperti ini, pastinya bukan menginginkan performa yang luar biasa. Karena kalau kita bicara performa, ada Ferrari, ada Audi R8, ada Porsche 911 yang Tech R pula, atau GTR ini bisa lebih kencang dari mobil ini. Tapi soal style, rasanya nggak ada yang bisa mengalahkan mobil ini. Di sini ada air scoop, di sini juga ada jalur udara, dan mobil ini bukan didesain untuk cantik, tapi juga bisa membelah angin dengan aerodinamis. Top speed dari mobil ini juga cukup tinggi, bisa mencapai lebih dari 270 km per jam. Bayangkan mobil tahun 90-an awal bisa 270 km per jam. Nah, kalau yang penasaran gimana kuncinya, seperti ini kuncinya. Nggak ada alarm, nggak ada immobilizer, semua kunci biasa seperti ini. Tapi lihat ini, NSX. Kuncinya udah simple aja.
seperti ini. Nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang kita lihat belakang. Nah, ini adalah bagasinya. Walaupun belakang itu panjang sekali ya, tapi bagasinya terbatas lah. Tapi minimal kalau buat getaway di weekend sih cukup lah ini buat 2 buah backpack atau 1 koper medium. Dan di zaman itu untuk sebuah supercar ini tergolong memiliki bagasi yang sangat-sangat memadai. Nah, tadi kan saya bilang suara knalpotnya keras. Jadi suara knalpot ini benar-benar mengeluarkan suara asli dari teriakan mesin 3000 cc V6 DOHC VTEC itu. Kita nyalain dulu ya sebelum kita review interiornya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu cold start sebentar, kita cut sampai cold startnya selesai. Oke, kita coba gas ya. Cepet banget RPM-nya itu udah sampai 5000. Saya nggak mau terlalu keras karena ini di indoor, nanti aja pas di luar kita coba. Nah, sekarang kita lihat yuk interiornya. Nah, ini joknya Recaro dan karbon Kevlar belakangnya untuk bobot yang lebih enteng. Kemudian ini material sudah Alcantara dengan jahitan-jahitan merah. Nah, ini sebenarnya audio ini tadinya nggak ada, tapi ini adalah optional. Jadi karena untuk mengurangi bobot kan audio juga nggak ada, tapi di unit ini sudah masuk sebagai optional. Tapi audionya ya gitu, isinya cuman radio sama kaset. Tapi AC-nya udah digital loh. Mobil antara 92 sampai 95 dia udah digital. Setir nggak ada apa-apa. Ini setir Momo Mugen dan ada logo Honda. Nggak ada button apa-apa di setir. Bener-bener seperti ini zaman dulu kita nyetir. Kursi itu nggak bisa rebah, tapi sebenarnya bisa maju mundur. Cuman ini kebetulan dipasangnya fix di sini mengikuti postur dari pemiliknya. Untungnya buat saya masih bisa menjangkau ya. Jadi agak sedikit kejauhan buat saya, tapi sebenarnya masih bisa menjangkau. Nggak apa-apa. Ini lihat, ini transmisinya kecil sekali ininya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Di sini ada yang mobil zaman dulu selalu punya, itu ada asbak di sini dengan pemantik rokoknya di sini. Lihat, nggak pernah dipakai sama sekali. Kalau dari odometer ya, odometernya masih analog, belum digital. Mobil ini baru menempuh jarak 38.000 km. Dan ketika berada di bawah sini, di dalam sini, itu yang terasa adalah dashboardnya. Ini dashboardnya benar-benar seperti kokpit. Kita merasa semua itu dalam jangkauan. Ini kayak saya kalau duduknya normal, ini semua ini dalam jangkauan semua. Dan ergonomis, serta visibilitasnya lebih bagus dari kebanyakan supercar. Kita benar-benar melihat ke depan, ke samping, bahkan ke belakang. Ini sangat memadai untuk ukuran sebuah supercar. Instrumennya masih semuanya analog, nggak ada yang digital sama sekali. Semuanya analog, trip meter, odometer, speedometer, tachometer, gauges semua analog. Yang digital adalah radio dan jam tentu saja di sini. Nah, di sini ada satu tombol yang saya bilang ini untuk menaik turunkan suspensi. Ini dia dari KW Suspension. Oh ya, ada satu lagi yang udah diubah dari mobil ini adalah remnya. Remnya menggunakan Spoon Sports. Di sini masih ada ini ternyata. Masih ada tempat penyimpanan dan di sini juga ada. Ini sih interiornya kualitasnya bagus sekali ya, benar-benar seperti mobil mewah. Dan salah satu ciri ya beberapa mobil JDM di tahun itu menggunakan ventilasi AC di pintu. Jadi ketika kita buka itu ada
lubang ventilasi di sini yang menyambung dari dashboard, kemudian dikeluarkan lewat kisi-kisi AC di pintu. Dan mobil ini juga sudah frameless ya pintunya, jadi nggak ada pilar sama sekali. Atasnya hitam, aduh. Ini bukan cuma dalamnya, bukan cuma luarnya, tapi dalamnya juga indah, menggugah saya untuk langsung coba ngerasain bagaimana rasanya mobil ini. Saya akan melakukan ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk Anda semua pecinta JDM, pecinta NSX, dan terutama yang memimpikan mobil ini, NSX R. Saya akan segera mengendarai mobil ini dan kita rasakan bersama-sama seperti apa sensasinya mengemudikan raja terakhir dari JDM 90s. Let's go. Ada deg-degannya ya bawa mobil ini mobil jarang banget. Dan nilai dari mobil ini, wow, tinggi sekali karena ya sudah sangat jarang. Bahkan menurut prediksi saya ditawar 20 miliar pun belum tentu mau jual yang punya. Sebenarnya kalau posisi ditinggiin nih, saya kan keluar saya tinggiin suspensinya, sebenarnya masih oke kok. Kayaknya lebih aman tinggi gini deh kalau misalnya jalan, nggak tinggi-tinggi amat juga. Kalau parkir baru kita ceperin. Power window masih bekerja dengan baik semuanya. Rasanya normal ya. Koplingnya tuh nggak yang terlalu menggigit banget sampai geter gitu ya, enggak. Mesinnya sih enteng nih. Aduh, suaranya suara 90s banget. Oh my god. Akhirnya terwujud impian saya. Salah satunya adalah mengendarai Honda NSX R. Saya pernah bawa Honda NSX di Sentul waktu itu, tapi itu Matic. Dan aduh, Maticnya masih Matic tahun 90-an banget, benar-benar bikin mobilnya tuh performanya jauh. Kalau yang manual ini benar-benar natural. Dan ini juga pengendaliannya, wih, sigap loh. Untuk mobil 90-an ini bagus sekali. Yang nggak heran, ada Ayrton Senna di balik perancangan sasis dan penyetelan handling mobil ini. Dan benar ini visibilitasnya sangat luas untuk sebuah supercar seperti ini. Aduh, keren banget sih ini mobil. Saya juga nggak akan aneh-aneh ya, nggak akan mencoba drifting atau nikung kencang. Ini bukan sekedar mobil, ini adalah piece of art, piece of history dari Honda, bahkan dari mobil JDM secara keseluruhan. Kita coba muter balik, radius putarnya seperti apa ya ini mobil. Agak gede sih ini radius putarnya, nggak kecil-kecil amat. Tadi yang punya bilang silakan ditarik. Kita coba. Woi! Woi! Kencang ini. Begitu VTEC-nya masuk tuh, wih, ini berasa banget entengnya ini mobil. Saya jujur aja dengan angka 280 PS nggak nyangka sekencang itu mobilnya. Laju dan terprediksi gitu ya, karena mesinnya mungkin naturally aspirated gitu ya. Jadi benar-benar ini
bener-bener natural gitu semuanya, sangat terprediksi. Nah ini kita ada lampu merah, kita coba lagi. Nggak usah nyeperin dari awal, tapi narik aja. Itu sampai 8.000-nya enteng banget ini mobil. Wah, indah banget tenaganya, penyaluran tenaganya, dan suaranya tuh berpadu sempurna gitu semuanya. Wih, kenceng ternyata. Oke. Ya jujur, R34, R35, turbo itu mungkin bisa lebih kenceng ya, tapi nggak ada yang ngalahin rasa naturalnya dan kelinearan tenaganya dari NSX ini. Suaranya tuh bikin nagih banget. Tenaganya tuh kuat dan putarannya tuh sampai 8.000 rpm gitu. Dan ini pemilihan knalpot yang pas banget gitu. Suaranya tuh ada suara-suara bandel 90s-nya tuh. Oh, indahnya mobil ini. Jauh banget sama NSX yang bukan Type R, yang otomatis yang pernah saya coba. Ketika yang matic itu benar-benar kita nggak menikmati fun to drive seperti yang manual ya. Kita nikmatin mobilnya bentuknya bagus, orang-orang pada ngelihat semua gitu ya. Tapi untuk keasikan berkendaranya ini luar biasa. Nggak bisa bayangin saya kalau tahun 90-an saya udah nyetir mobil yang kayak gini. Ini mungkin one of the best experience-nya. Racy gitu. Terasa sekali ini seperti mobil yang berjiwa balap, mobil yang diciptakan di arena balap. Mesinnya, handlingnya, ini benar-benar cepet nyatu dengan mobil ini tuh. Dan ini ketika kita lari 100 ya. Ketika kita lari 100 pakai gigi 5, RPM-nya juga tinggi. RPM-nya tuh hampir 3.000 ketika kita lari 100 km per jam pakai gigi 5. Jadi ini memang khas Honda VTEC 90-an, memang mesin yang menginginkan RPM tinggi dia. Duh, ketagihan bener narik pakai ini mobil. Bukan tenaga yang meledak ya, tapi kenceng laju gitu ini mobil. Ketemu lampu merah lagi, tergoda lagi deh. Mobil-mobil zaman sekarang ya, dengan turbo itu biasanya di atas 5.500, 6.000 rpm itu tenaga itu udah mulai lemes gitu ya, karena biasanya di putaran tengah. Ini bener-bener ya karakter mesin natural, naturally aspirated ya. Makin ke atas tuh makin laju gitu, mendekati ke 8.000 rpm, di situ indah-indahnya nih mesin. Dan ini suspensi yang dipasang ya, itu mestinya sedikit lebih keras daripada aslinya, tapi ini juga masih nyaman dipakai di jalan harian. Aduh, ini mobil kondisinya masih bagus banget. Serasa ngebawa mobil ini nih baru keluar dari showroom Honda di Jepang tahun 90-an. Banyak yang bilang kan, don't meet your hero, nggak usah temui hero kamu, pahlawan kamu, nanti kamu kecewa gitu ya. Biarlah itu hidup di dalam angan-angan. Tapi kok ini enggak ya. Ini lebih indah daripada bayangan yang ada di angan-angan saya. Saya nggak nyangka mobilnya tuh senatural ini. Saya nggak nyangka rasanya tuh enteng sekali bawa mobil ini. Dan saya nggak nyangka mesin yang secara angka itu tenaganya nggak gede tuh ternyata bisa sangat
kencang dan sangat berkarakter melajukan mobil ini. Ini spirit of Type R ini, walaupun ini produk pertama, udah langsung terasa bener. Civic Type R saya aja itu nggak seasik ini rasanya. Padahal terpisah teknologi 30 tahun, nggak seenteng ini rasanya, nggak senatural ini keluaran tenaganya. Iya, tenaga lebih kencang memang Civic Type R zaman sekarang, tapi kenaturalannya dan karakternya mobil ini tuh bener-bener kuat. Ini bener-bener driver's car, bukan cuman yang dinikmati keelokan dari desainnya aja, tapi ini bener-bener mobil yang bisa di-enjoy nyetirnya. Mobil yang akan sangat sayang kalau kolektor itu hanya memiliki untuk ditaruh di garasi, tapi nggak menikmatinya di jalan. Ini mungkin bukan mobil yang tepat buat track day ya, tapi buat Sunday ride, melewati jalan-jalan yang kosong, menikmati raungan mesinnya, menikmati kelincahannya, kemudahan pengendaraannya, ini mudah. Ferrari di tahun 90-an nggak semudah ini membawanya, dengan gated shift yang indah terlihat tapi nggak mudah untuk digunakan. Ini semuanya mudah karena memang aimingnya Honda pada saat membuat NSX ini adalah membuat supercar pesaingnya Ferrari, tapi dengan harga lebih murah, lebih reliable, dan lebih mudah untuk dikendarai. Ini JDM 90s atau bahkan mobil tahun 90-an terasyik yang pernah saya coba. Dan yang tercantik pula. Gak sia-sia saya memimpikan mobil ini, dan gak sia-sia saya mengidolakan mobil ini masuk sebagai salah satu kategori mobil impian, bucket list, holy grail. Karena emang mobil ini segitu memberi rewardnya ke kita pada saat kita nyetir mobil ini. Saya tadinya jatuh cinta sama mobil ini, sekarang jadi makin jatuh cinta lagi. Bukan cuman kecantikan luarnya, inner beauty-nya juga sangat baik, sangat keren dari mobil ini. Bahkan jujur aja NSX generasi kedua lebih kencang dari ini. Karakternya tidak sekuat ini, desainnya tidak secantik ini. Bahkan Honda sendiri belum berhasil menciptakan penerus NSX yang kalibernya minimal setara aja sama ini. Belum. Mungkin di masa depan mereka bisa, tapi ya dengan maraknya elektrifikasi, kok saya takutnya ini jadi mobil terakhir dengan level setinggi ini yang pernah dibuat oleh Honda. Oh, terima kasih JDM Garage. Salah satu hari terbaik dalam hidup saya. Wah, jelas ini akan menjadi bucket list saya. Salah satu impian saya, salah satu yang saya punya angan-angan bisa memilikinya sendiri suatu hari. Tapi ya, nggak tahu ya, bisa terjadi apa enggak, we'll never know. Tapi yang jelas, terima kasih buat Anda udah ngikutin video ini yang cukup panjang sampai akhir. Dan saya doakan juga buat Anda, pecinta mobil atau pecinta JDM, punya mobil-mobil impian, dimudahkan jalannya oleh Tuhan, dimudahkan semuanya, dilancarkan, sehingga Anda bisa mendapat rezeki yang banyak, Anda bisa mendapatkan mobil impian Anda. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah selalu cari rezeki dari jalan yang halal. Jangan menghalalkan segala cara, korupsi, penipuan, jangan. Cari jalan harta di jalan yang halal, dan jangan lupa berbagi atau sedekah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan juga follow Instagramnya JEDM Garage di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Terima kasih banyak JEDM Garage sudah mengizinkan untuk
mencoba mobil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.